Bahkan untuk tidur saja kadang-kadang orang gemuk itu sampai ngorok, sampai kadang-kadang mengalami apne, yang mengalami sesak sebentar. Apakah juga kegemukan mempengaruhi kesuburan? Ya. Boykemania dan juga sahabat Wis, banyak orang bertanya kepada saya, gimana sih dok mempertahankan berat badan ideal? Ya kalau saya sih selalu simple ya. Tinggi saya 170, berarti saya berat badannya mesti 70, ada 170 dikurang 100, dikurangi lagi 10%-nya 63 kilo. Itu ideal banget ya. Tapi karena bertambahnya usia saya kira terlalu kurus juga, makanya sekarang berat badan saya sekitar 64,5 ya. Tapi itu masih termasuk ideal. Atau kalau mau dibilang dengan cara yang lebih umum, yaitu dengan mengukur indeks massa tubuh, yaitu dengan cara yang namanya berat ya, katakan saya 64,5 dibagi dengan tinggi dalam meter 1,70 meter kuadrat. Nah, saya dapatnya angka sekitar 23-an. Dan itu masih normal karena 18,5 sampai dengan 24,9 itu masih normal. 25 sampai 30 sudah kita sebut gemuk, 30 lebih itu sudah kita sebut kegemukan. Ya. Nah, emangnya kalau kita gemuk ada bahayanya? Ada dong, ya. Pertama, tentu saja akan mengundang berbagai macam penyakit. Kita tahu bahwa orang yang gemuk itu lemaknya berlebih. Dan lemak itu bisa ditimbun di hati, terjadi perlemakan hati. Bahkan untuk tidur saja kadang-kadang orang gemuk itu sampai ngorok, sampai kadang-kadang mengalami apne, yang mengalami sesak sebentar. Napasnya juga berat. Ya. Kemudian juga kegemukan mengundang berbagai macam penyakit termasuk risiko terkena kanker. Ya, risiko terkena kanker terutama kanker payudara, kanker prostat, ya, itu juga berkaitan dengan kegemukan. Kemudian kegemukan juga apakah mengganggu keperkasaan? Ya, kegemukan mengganggu keperkasaan karena kita tahu bahwa lemak yang banyak itu akan menyumbat pembuluh darah termasuk pembuluh darah yang menuju ke meserpi, sehingga meserpinya tidak maksimal mendapatkan aliran darah. Ya, yang dikenal dengan nama disfungsi ereksi, dengan penyebabnya adalah penyebab daripada organik, yaitu pembuluh darah yang tersumbat. Ya, kegemukan juga menyebabkan rasa percaya diri berkurang. Itu juga yang kadang-kadang kita sebut sebagai gangguan keperkasaan disfungsi ereksi yang sebabnya psikologi atau psikogenik. Karena beberapa pasien juga ketika kita lihat mereka bagus ya, ereksinya bagus semuanya, tapi tidak percaya diri karena badannya gemuk, ya, sehingga mengakibatkan disfungsi ereksi yang psikogenik, stres termasuk ya, kegemukan dan menimbulkan stres juga bisa mengakibatkan itu. Apakah juga kegemukan mempengaruhi kesuburan? Ya, kita sebut kegemukan itu sebagai kontraindikasi relatif terhadap terjadinya kesuburan, karena kita tahu bahwa pada orang-orang yang gemuk ya, baik di atas 30 kita katakan ya, itu juga bisa mengakibatkan produksi spermanya berkurang ya, karena lemak yang terlalu banyak, aliran darah ke testis juga berkurang, dan akibatnya juga mengganggu produksi daripada sperma ya. Kemudian juga kegemukan mengakibatkan juga gerakan spermanya menjadi lebih lambat ya, itu juga jelas karena produksi testosteronnya juga berkurang ya. Kemudian kegemukan juga mengakibatkan seseorang itu menjadi imunitasnya juga menurun. Ya, orang-orang gemuk itu jangan dibilang gemuk itu sehat, gemuk itu imunitasnya menurun. Jadi yang harus dicapai adalah berat badan ideal. Usahakan berat badan ideal dengan indeks massa tubuh di antara 18,5 sampai dengan 24,9. Lalu bagaimana saya sendiri mempertahankan untuk supaya berat badan itu tetap ideal? Pertama ada saya selalu melakukan olahraga ya, dan diet saya itu yang disebut dengan defisit kalori. Jadi saya kira-kira kalau saya kerja itu menghabiskan katakanlah dengan umur sekian sekitar 2.500 kalori ya. Saya pasti makannya sedikit, dikurangi nasinya untuk kalori, tapi lebih dibanyakin untuk misalnya sayur dan buah dan juga proteinnya. Atau kalau saya sudah merasa agak gemuk, tentunya saya menggunakan Zero Slim. Ya, misalnya saya makan
siang hari ya, sehingga makan siang saya juga bisa sebelum makan, biasanya jadi menekan nafsu makan saya. Atau saya menggunakan juga gabungan pagi dan malam, saya menggunakan Femislim ya, kemudian siang harinya saya menggunakan Siruslim. Kalau tidak terlampau gemuk-gemuk banget, bisa saja cuma Femislim saja 2 atau 3 kali sehari ya. Nah, namun sekali lagi buat Boyke Mania maupun sahabat WIS, yang namanya kegemukan jangan deh, karena dia tadi sudah kita katakan banyak mengundang berbagai macam penyakit, maka kita berusaha. Tapi paling baik memang melalui pola hidup yang sehat ya. Tapi kalau udah mentok ya, pengen buru-buru, ya sudah, gunakan saja Siruslim atau Femislim, bisa digunakan sebagai kombinasi keduanya. Buat Boyke Mania ada promo nih ya. Kalau Anda membeli 1 botol Femislim, gratis 1 saset Siruslim. Silahkan dapatkan promo ini di Shopee WIS Official Shop. Nah, itulah tips dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen, dan nyalakan lonceng agar supaya tetap mendapatkan tips-tips sehat dari saya.